warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya, sehat hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas dari Muammar memimpin doa. Baik, terima kasih Muammar sudah memimpin doa. Baik, sekarang teman-teman bisa dilihat ya kanan kirinya. Dilihat temennya, ada yang gak hadir gak hari ini? Siapa yang gak hadir? Chelsea, kenapa Chelsea? Sakit. Innalillahi, semoga cepat diberi kesembuhan ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita telah belajar teks apa? Argumentasi. Betul, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari teks argumentasi itu apa aja? Boleh Enda? Wah, tepuk tangan semuanya. Bagus ya, ternyata kalian masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu. Baik, untuk sekarang Ibu mau tanya, apa sih isu penting yang sedang hot-hotnya dibicarakan di Indonesia yang sedang jadi perbincangan? Kenapa? Apa? Kasus bullying Timothy. Kemudian ada lagi? Selebriti perselingkuhan. Pembunuhan, ya. Kalian melihat informasi tersebut dari media apa? Ya, Instagram, Kompas, koran. Banyak ya, sangat beragam. Ternyata kita bisa menemukan berita itu dari berbagai macam media. Nah, dari isu-isu tadi, sebenarnya isu-isu itu adalah berita penting bukan? Atau hanya gosip saja? Iya. Ada yang penting, ada yang gosip. Jadi kalau misalnya berita penting, bisa disebut sebuah berita itu bila apa? Kenapa alasannya bisa disebut sebuah berita? Betul sekali, karena ada faktanya ya. Jadi sebuah berita tentu saja harus berisikan fakta untuk menjadi sebuah berita yang baik, seperti itu. Mungkin next slide. Nah, ini contoh-contoh berita yang sedang ramai diperbincangkan sekarang juga. Nextnya lagi. Ada yang sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, kita hari ini akan mempelajari teks berita. Untuk selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kita harus menyajikan dan membuat sebuah berita yang menarik dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan itu, kita harus membuat atau mengetahui hal-hal yang dibutuhkan apa aja sih dalam dalam membuat sebuah berita. Kemudian hal-hal apa juga yang kita perlu tahu untuk mempublikasikan sebuah berita, medianya itu apa aja, seperti itu. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama kita akan menyimak dan berdiskusi bersama terkait pengertian unsur dan media teks berita. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal teks individu berbasis game yang sudah Ibu siapkan dalam aplikasi berbasis game ya. Selanjutnya. Nah, ada yang tahu apa tujuan dari berita? Menyampaikan informasi, ada lagi? Menyampaikan fakta, ada lagi? Ya, betul. Kita lihat ya. Nah, tujuan berita itu benar sekali teman-teman. Agar masyarakat bisa mengetahui kejadian atau peristiwa yang hangat yang baru saja terjadi di berbagai belahan dunia yang tentu saja berisikan fakta, kejadian yang benar-benar terjadi, seperti itu. Tentu saja ya, dalam setiap lapisan masyarakat pasti akan mengkonsumsi berita, baik itu dengan menonton, membaca, ataupun mendengarkannya. Nah, dengan kita mencari berita ini, kita memerlukan media-media yang
kita memerlukan media-media untuk mencari berita ini. Selanjutnya, media apa saja sih yang biasanya digunakan untuk kalian melihat sebuah berita? Koran, ada lagi? Apa? Televisi, ada lagi? Gawai, ada lagi? Radio, betul. Boleh kita lihat. Ya, teman-teman, betul sekali. Media yang digunakan yang biasanya dalam mempublikasikan sebuah berita itu ada dari radio, televisi, internet, handphone, surat kabar, dan lain-lainnya. Dengan media ini sering disebut juga dengan multimedia, yaitu sarana penyampaian atau penyebarluasan suatu informasi. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, untuk unsur-unsur dalam dalam mempublikasikan sebuah berita, ada proses di dalamnya ya. Sebelum kita mempublikasikan berita, kita harus mencari berita terlebih dahulu, kemudian mengeditnya, baru mempublikasikannya. Dalam menyusun sebuah berita, ada unsur-unsur berita. Nah, yang pertama itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam unsur apa? Dalam unsur apa ini akan menanyakan apa sih peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut. Nah, lalu kemudian dalam unsur di mana? Ada yang tahu kalau unsur di mana? Menanyakan tempat. Bagaimana menanyakan tempatnya? Ya, betul. Di mana berita tersebut diambil? Untuk menanyakan kapan? Ya, kapan kejadian itu terjadi? Kemudian untuk menanyakan siapa? Ya, siapa pelaku atau korban dari kejadian atau peristiwa tersebut? Lalu untuk menanyakan mengapa? Ya, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Kemudian bagaimana? Kalau untuk bagaimana? Ya, bagaimana solusi dari peristiwa tersebut bisa diselesaikan seperti itu. Jadi teman-teman, untuk menyusun sebuah berita yang baik dan kredibel. Tahu kredibel? Dapat dipercaya. Sebuah berita itu harus dapat dipercaya. Itu harus menjawab pertanyaan dari unsur-unsur berita ini. Jadi kalau berita yang baik harus mempunyai unsur adik simba ini. Seperti itu. Ya, selanjutnya Ibu mohon kalian keluarkan gawai kalian. Keluarkan gawai kalian terlebih dahulu, bisa di-scan. Kita mengerjakan tugas individu ya, berbasis game di aplikasi WordWall. Sudah? Sinyalnya rusak, susah. Nama kalian boleh, harus nama kalian ya anak-anak, karena ini akan menjadi penilaian nanti untuk Ibu. Tidak boleh ya, harus nama asli. Belum nyeken, sebentar. Boleh ya di-scan, kalau nggak difoto dulu. Bisa nggak tidak? Iya, mangga. Boleh langsung kalau sudah bisa masuk, bisa langsung diisi dengan nama kalian terlebih dahulu, lalu diisi soalnya. Jadi di dalam soal itu kita akan mengidentifikasi unsur-unsur Simba dalam teks. Ibu lupa untuk memberi teksnya sebentar, maaf ya teman-teman. Sebentar. Bisa dilihat dengan teman sebangkunya, dengan teman sampingnya kalau yang tidak kebagian. Tidak bisa.
Sebentar ya. Boleh dicek dulu. Apakah bisa? Baik teman-teman. Ada yang sudah bisa? Belum ada yang bisa ya? Baik, kalau seperti itu, Ibu mau kita berpindah tugas dulu ya. Itu kita akan kerjakan di akhir pembelajaran aja. Ada yang sudah? Baik, Ibu mohon anak-anak, kalau yang sudah mohon disimpan dulu gawainya dan yang belum juga disimpan dulu gawainya. Karena kita terhalang dengan sinyal, Ibu minta satu orang untuk membacakan berita di depan sini ya. Iya. Sambil dibaca juga ya teman-teman anak-anak. Tidak bisa. Baik, beri tepuk tangan untuk Anda. Terima kasih Anda sudah membacakan teks berita tadi di depan. Selanjutnya, Ibu mohon untuk tetap simpan teks berita yang Ibu berikan karena itu akan menjadi bahan dari tugas rumah kalian. Kalian akan melanjutkan tugas kalian yang belum selesai hari ini di rumah. Untuk mengerjakannya, silahkan boleh di-scan atau di-foto dulu boleh. Nanti di-scan kalau sudah ada sinyal lagi. Sudah? Baik, kalau misalnya ada yang terkendala, Ibu kirimkan lewat grup ini ya, grup WA, grup WhatsApp. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang bisa memberikan Ibu refleksi terkait tujuan dari berita? Risma boleh. Tujuan dari berita itu apa sih Risma? Menyampaikan informasi kepada siapa? Betul, menyampaikan informasi kepada masyarakat dari berbagai belahan dunia. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, boleh Muammar bantu Ibu untuk memimpin doa lagi?
Terima kasih anak-anak, selamat belajar di rumah. Kalian sudah hebat hari ini, kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Untuk minggu selanjutnya mohon, untuk dipelajari terkait struktur-struktur teks berita karena kita akan mempelajarinya minggu besok. Seperti itu. Baik, mohon maaf dari Ibu kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.